Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 647A03 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Bisnis Internasional baik dari segi ekonomi, perdagangan, atau wilayah. Memasuki bab selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Di sini ada pendahuluan konsep bisnis internasional dari segi ekonomi, perdagangan, dan wilayah. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Memasuki bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Bisnis internasional merupakan kegiatan yang melibatkan transaksi lintas negara, seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerja sama strategis antar perusahaan dari berbagai negara. Aktivitas ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar, pemanfaatan sumber daya global, dan transfer teknologi. Perkembangan globalisasi membuat batas perdagangan semakin terbuka, meningkatkan aktivitas impor-ekspor, dan menciptakan peluang bisnis baru. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif dengan pemahaman yang baik terhadap aspek ekonomi, perdagangan, dan wilayah. Bisnis internasional dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa dan daya asing. Rumusan masalah yaitu yang pertama ada bagaimana konsep bisnis internasional dilihat dari aspek ekonomi, perdagangan, dan wilayah. Lalu yang kedua ada apa saja teori faktor yang mempengaruhi bisnis internasional. Lalu memasuki tujuan penulisan yaitu yang pertama ada mengetahui konsep bisnis internasional dari sudut pandang ekonomi, perdagangan, dan wilayah. Lalu yang ketiga ada mengetahui teori dari faktor yang menjadi dasar pengaruh dalam bisnis internasional. Pada poin selanjutnya, kita akan sama-sama membahas mengenai konsep bisnis internasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian konsep bisnis internasional tersebut. Konsep bisnis internasional mencakup seluruh aktivitas bisnis yang melintasi batas negara, seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerjasama strategis antar perusahaan dari berbagai negara. Dalam era modern, bisnis internasional berperan penting dalam memperluas pasar, memperoleh sumber daya, dan juga teknologi baru, serta memanfaatkan keunggulan komparatif antar negara. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Kemudian kita akan membahas pada poin berikutnya yaitu bisnis internasional melalui segi ekonomi. Dari segi ekonomi, bisnis internasional berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga memperluas pasar suatu negara. Melalui kegiatan ekspor dan impor, negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif untuk meningkatkan produksi, pendapatan, serta keseimbangan neraca perdagangan. Aktivitas ini juga berkontribusi pada peningkatan devisa, pembukaan lapangan kerja, dan juga transfer teknologi antar negara. Berdasarkan teori keunggulan komparatif, setiap negara dapat fokus pada produksi barang dan jasa yang paling dikuasainya, sehingga produktivitas ekonomi meningkat dan juga sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, dari segi perdagangan, bisnis internasional meliputi kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa antar negara. Melalui perdagangan ini, negara dapat memperoleh produk yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, sekaligus menciptakan peluang bisnis baru dan memperkuat kerjasama ekonomi global. Aktivitas perdagangan internasional mendorong spesialisasi dan memberikan keuntungan timbal balik antar negara. Sesuai dengan teori ekonomi perdagangan, di era globalisasi, pertukaran barang dan jasa menjadi semakin mudah tanpa batas wilayah, memungkinkan negara memenuhi kebutuhan domestik dengan lebih efektif. Faktor seperti biaya produksi, kemajuan teknologi, dan preferensi konsumen turut menjadi pendorong utama dalam perkembangan perdagangan internasional modern. Dari segi wilayah, bisnis internasional menghadapi berbagai tantangan yang disebabkan oleh perbedaan regulasi, bahasa, budaya, dan infrastruktur antar negara. Perusahaan multinasional harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal melalui strategi yang tepat untuk mengelola risiko dan menyesuaikan produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar setempat. Integrasi kawasan dan perjanjian perdagangan regional menjadi salah satu cara untuk mengurangi hambatan wilayah tersebut. Selain itu, investasi langsung dan pendirian anak perusahaan di berbagai negara dilakukan untuk memanfaatkan potensi pasar dan sumber daya lokal. Dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perbedaan budaya, hukum, dan politik, perusahaan dapat meningkatkan keberhasilan dan daya saingnya di pasar global. Baik, yang sebelumnya perkenalkan nama saya Rangga Pangestu dengan NIM 6422 bersama
izin untuk melanjutkan uh, pembahasan yang telah dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di mana di sini saya akan menarik kesimpulan yang dimana bisnis internasional memainkan peran penting dalam perekonomian dunia karena melibatkan berbagai aktivitas seperti perdagangan, investasi, dan kemitraan antar negara. Kegiatan ini membantu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing negara dan meningkatkan efisiensi produksi. Globalisasi juga membuka peluang agar negara-negara dapat saling memenuhi kebutuhan dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Namun, ada tantangan seperti perbedaan regulasi, budaya, bahasa, dan infrastruktur yang sering dihadapi dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk memahami aspek ekonomi, perdagangan, dan kondisi wilayah agar bisnis internasional bisa berjalan lancar dan lebih kompetitif di pasar global. Dan untuk saran, yang dimana perusahaan perlu memahami teori dan konsep dasar seperti keunggulan komparatif agar dapat menyusun strategi yang sesuai di pasar global. Pemerintah juga harus menciptakan iklim investasi yang baik dengan menyamakan aturan dan memperkuat kerjasama perdagangan antar negara. Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat penting untuk mengatasi jarak geografis dan memperluas jaringan pasar. Selain itu, analisis risiko terhadap perbedaan budaya dan regulasi lokal harus dilakukan supaya strategi pemasaran menjadi lebih tepat sasaran. Dengan persiapan dan kemampuan beradaptasi yang baik, bisnis internasional bisa terus berkembang dan bersaing dengan baik di dunia global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.